Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raul Jordan Limbong dengan NIM 607012330144. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai etika dalam outsourcing, khususnya bagaimana praktik outsourcing ini seharusnya dijalankan secara adil dan bertanggung jawab dalam dunia kerja modern. Outsourcing dalam dunia modern. Outsourcing ini merupakan praktik penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Dalam dunia teknologi informasi, outsourcing sering diterapkan pada pengembangan perangkat lunak. Eh, pada pengembangan perangkat lunak, layanan teknis, dan juga pengelolaan sistem IT. Praktik ini itu berkembang sangat pesat karena perusahaan ini dituntut untuk bergerak cepat, efisien, dan juga fleksibel. Di balik manfaatnya, outsourcing ini juga membawa tantangan etika yang perlu diperhatikan agar outsourcing tidak merugikan pihak tenaga kerja. Tujuan dan manfaat dari outsourcing. Salah satu tujuan utama outsourcing adalah efisiensi biaya, yaitu menekan biaya operasional secara signifikan. Selain itu, outsourcing ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus kepada kegiatan bisnis inti tanpa terbebani oleh pekerjaan teknis tertentu. Dari sisi fleksibilitasnya, outsourcing juga membantu perusahaan untuk mempercepat penyelesaian proyek. Namun, jika orientasi efisiensi dilakukan secara berlebihan tanpa adanya rasa tanggung jawab sosial, maka hal ini bisa menimbulkan masalah etika yang serius. Selanjutnya, pentingnya etika dalam outsourcing. Etika dalam outsourcing sangat fundamental karena berkaitan langsung dengan hak tenaga kerja dan keadilan dalam hubungan kerja. Tanpa landasan etika yang kuat, outsourcing berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi dan ketidakadilan yang bersifat sistemik. Disinilah peran etika menjadi sangat penting, yaitu sebagai pedoman agar perusahaan tetap menghormati martabat, hak, dan kesejahteraan setiap tenaga kerja outsourcing. Selanjutnya itu, eh, apa sih permasalahan etika dalam outsourcing? Dalam praktiknya, terdapat beberapa isu etika yang sering muncul. Pertama adalah upaya rendah, di mana kompensasi yang diterima pekerja seringkali tidak sebanding dengan eh, beban yang mereka tanggung. Yang kedua, minimnya kesejahteraan seperti kurangnya jaminan kesehatan dan tunjangan sosial. Yang ketiga, kurangnya transparansi kontrak, di mana isi perjanjian kerja ini seringkali tidak dijelaskan secara jelas kepada pekerja. Selain itu, terdapat ketimpangan perlakuan antara tenaga outsourcing dan karyawan tetap, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi dan loyalitas kerja karena mungkin tenaga outsourcing ini merasa dibanding-bandingkan. Yang selanjutnya, prinsip etika dalam outsourcing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa prinsip etika yang harus diterapkan. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan memastikan semua pihak diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Prinsip kedua adalah transparansi, di mana hak dan kewajiban harus dijelaskan secara jelas dalam kontrak antara perusahaan, penyedia jasa, dan pekerja. Yang ketiga adalah keamanan dan profesionalisme. Eh, Keamanan dan profesionalisme menjamin lingkungan kerja yang aman serta interaksi yang profesional dan bermartabat. Selanjutnya adalah penerapan etika outsourcing secara praktis.
Penerapan etika outsourcing tidak hanya sebatas teori, tetapi harus dilakukan secara nyata. Hal ini dapat dimulai dengan penyusunan kebijakan perusahaan yang adil dan berpihak kepada keadilan tenaga kerja. Selain itu, kontrak kerja harus dibuat secara jelas dan tidak ambigu terkait hal hak serta kewajiban pekerja. Perusahaan juga perlu melakukan pengawasan aktif terhadap pemenuhan hak tenaga kerja outsourcing. Seperti yang dikatakan, etika yang baik akan menjamin keberlanjutan dan keuntungan bersama. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, outsourcing bukanlah praktik yang salah jika dilakukannya secara etis. Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa tenaga outsourcing ini diperlakukan secara adil, manusiawi, dan juga profesional. Dengan menjunjung tinggi etika, hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan dapat tercipta serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di sini. Ya, sekian saja materi yang baru saja saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.